Ayo, ngaku. Kau curi kalungku kan? Mindy menatap kami dan menggelengkan kepalanya. Dia berkeringat. Nah, hanya ada kita bertiga di rumah. Dan jika Andy tak mengambilnya, maka jelas itu kau. Serius, Cass? Kau harus percaya padaku, aku tak mengambilnya. Tapi jelas dia bohong, karena saat ku geledah tasnya, kalung Cass ada di sana. Cass menyuruhnya keluar dari rumah dan tangis Mindy pun pecah. Kasihan Mindy. Aku sangat ingin menghentikan Cass, tapi dia sangat benci orang lain menyentuh barangnya. Jadi aku diam saja. Kalian tahu, aku dan Cass bagaikan api dengan asap. Kami selalu tinggal di lingkungan yang sama, jadi kami besar bersama dan berbagi segalanya. Iya, hampir semua. Kecuali satu rahasia kecil yang bisa jadi menghancurkan persahabatan kami selamanya andai dia tahu soal itu. Andy, apa yang sedang kau lakukan? Aku mulai tergagap. Ini cantik sekali. Jujur, aku kesal soal Mindy. Aku tak percaya dia akan bertindak seperti itu. Aku tersenyum, tak tahu harus berkata apa. Maksudku, aku yang mengeksposnya. Tiba-tiba, aku merasa amat bersalah. Tepat di saat itu kami sampai tempat pembayaran. Cass mengeluarkan semua dari keranjang untuk diserahkan ke kasir. Tunggu dulu. Ia berseru. Apa ini? Barang ini barcode-nya robek. Kasirnya membuat keributan beberapa saat dan bahkan memanggil manajer. Aku dan Cass berdiri di sana lama sekali berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Cass bahkan mulai menangis, mengira dia akan dituduh mencuri. Setelah sekitar 30 menit, manajer toko datang dan memberitahu kami boleh pergi. Mereka menyimpan barang tanpa barcode itu dan mengantar kami pergi. Phew, hampir saja. Apa? Apa maksudmu? Oh, tidak. Aku hanya lega kita tak jadi dapat masalah. Tapi supaya kalian paham, itu bukan kali pertama kami berada dalam situasi tak nyaman saat berbelanja. Kadang barcode terkoyak, kadang label yang hilang, lalu alarm pengaman akan selalu mati di gerbang. Dan semua situasi ini bukan sekedar kebetulan. Oke, aku harus jujur di sini. Masalahnya, aku punya kebiasaan mencuri. Bukan karena aku tak bisa beli barang, maksudku ayahku adalah pemilik bank, jadi uang bukan masalahnya. Ayahku biasanya membelikan ponsel terbaru tiap bulan, dan kalian harus lihat lemariku. Aku punya semua tas desainer. Aku mencuri karena itu memberiku semacam sensasi yang tak bisa diberikan kehidupan sehari-hariku yang membosankanku. Ayah hanya memberi uang setiap hari, dan tak sekalipun sejenak berpikir kalau mungkin aku ingin pelukan atau apa kabar. Sejak ibu pergi saat aku masih bayi, ayah selalu gunakan uang untuk menjaga ketenangan. Jadi suatu hari saat aku SD, kucuri jepit rambut cewek yang duduk di sebelahku. Rasanya begitu menyenangkan. Aku suka rahasia kecilku. Aku suka drama yang muncul menyertainya. Dan kenyataan bahwa tak seorang pun pernah mencurigaiku. Karena aku gadis kecil yang kaya. Setelah jepit rambut, aku jadi ketagihan mencuri barang kecil dan tak bisa berhenti. Kurasa itu satu-satunya yang bisa kukontrol di hidupku. Jadi terus kulakukan. Dan disinilah aku masih mendapatkan sensasi dari hal itu setiap saat. Dan ya, kalian bisa tebak. Orang yang mengambil kalung di acara menginap Cass tak lain adalah aku, tentu saja. Tapi saat itu, karena sangat ketakutan, kuselipkan kalung itu di tas Mindy dan pura-pura menemukannya di situ. Aku sedang tenggelam dalam lamunan saat tiba-tiba teriakan Alex mengejutkanku. Guys, pulpen unicornku hilang. Kalian tahu yang pulpennya bersinar? Seluruh kelas mendadak gempar. Beberapa teman berusaha mencarinya, sementara Alex berjalan lurus ke arahku. Andrea pasti mengambilnya. Pagi ini saat ku keluarkan pulpen itu, aku dan dia satu-satunya yang ada di sini. Aku mendongak menatap Alex, jantungku berdetak kencang di dada. Ini dia. Tamat riwayatku kali ini. Kemudian tiba-tiba kulihat ke arah Scott Parker, cowok tampan yang baru saja pindah ke kelas kami. Oh tidak, aku tak bisa memberinya kesan buruk tentangku. Aku harus berpikir cepat cara keluar dari masalah ini. Kau menunggu sampai aku pergi ke kamar mandi untuk mengambilnya, ya kan? Alex, aku tak pernah melakukan hal macam itu. Lagi pula, aku punya banyak sekali pulpen. Malah kau boleh ambil satu kalau kau mau. Ku keluarkan pulpen berhias berlian imitasi pink dari kotak pensilku dan menyerahkannya ke Alex. Sementara Alex menatap takjub ke pulpenku. Kusarankan semuanya memeriksa loker untuk melihat apa pulpennya ada di sana. Tentu saja, di samping loker itu ada pulpen unicorn bersinar yang dihilangkannya. Tepat depan Scott. Ku ambil pulpen itu dan menyerahkannya ke Alex. Aku sangat kecewa kau pikir ku curi ini darimu. Tapi, tak apa, sekarang ketemu. Alex memerah dan minta maaf padaku. Teman kami yang lain juga menyalahkan Alex karena tak mencarinya dengan hati-hati dan langsung menyimpulkan itu aku. Lain kali, jangan konyol. Andrea itu orang yang baik, lagi pula keluarganya kaya sekali. Kenapa dia mau mencuri pulpen darimu?
Aku hanya tersenyum dan berjalan pergi. Tiba-tiba ada suara memanggil dari belakangku. Itu Scott. Dia menatapku dan berkata, "Wah, itu sangat dramatis. Ngomong-ngomong aku Scott. Kau Andrea, kan? Maaf kalau ini agak terang-terangan, tapi ini nomorku." Maaf? Apa aku bermimpi? Tentu saja aku kirim pesan padanya segera setelah aku pulang. Dia bilang dia sangat kagum bagaimana aku menangani masalah itu. Segera kami ngobrol tiap hari, dan akhirnya dia memintaku jadi pacarnya. Aku senang sekali. Tapi ada satu masalah kecil. Sejak kami mulai pacaran, aku merasa sangat malu tentang kebiasaan burukku mencuri barang-barang. Aku bertekad untuk menyudahi, tapi itu tak akan mudah. Suatu hari Scott datang menjemput dan bertanya apa aku ingin pergi ke toko buku. Toko buku? Tidak, aku tak mau pergi ke sana. Boleh ke tempat lain saja? Kumohon. Melihatku panik seperti itu, Scott nampak kebingungan. Lalu dia menyarankan kami pergi ke rumahnya menonton film, yang mana aku tak keberatan. Semoga tak akan ada godaan mencuri di sana. Seorang wanita parubaya membuka pintu untuk kami di rumah Scott. "Oh, ini Sandra, pelayan kami." "Hai Sandra, aku Andrea." Tapi bukannya membalas menyapa, Sandra hanya menatapku dengan cara yang sungguh menyeramkan. Sebenarnya itu membuat bulu kuduku berdiri. Setelah nonton film, Scott dan ibunya mengajakku tinggal untuk makan malam. Ibu Scott, Nyonya Doris Parker, sangatlah ramah, dan kami ngobrol asik. Sementara menunggu hidangan penutup, aku beranjak ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar dari sana, hampir saja aku menabrak Sandra. Dia berdiri di sana memandangiku lagi. "Oh, maaf." Dia tak berkata apapun, tapi hanya terus memandangiku dengan cara yang aneh ini. Oh ya ampun, kenapa dia memandangiku seperti itu? Esok paginya di sekolah, Scott memberitahuku ibunya baru saja kehilangan cincin yang berharga. Ibunya menyimpan nampan perhiasan di sebelah wastafel kamar mandi, dan setelah mencuci tangannya, dia lupa memakai kembali cincinnya. Setelah makan malam, cincin itu tak ada lagi di sana. Aku menenangkan Scott, lalu beralasan pergi ke toilet. Aku harus berpikir sungguh-sungguh tentang ini. Jujur, aku sudah bekerja keras supaya tak ingin mencuri di rumah Scott. Tapi saat kulihat cincin cantik Bu Doris, tidak, aku harus cari cara mengembalikannya. Tak ada yang boleh tahu soal ini. Dan aku sudah bersumpah pada diri sendiri bahwa aku tak akan biarkan ini terjadi lagi. "Halo, Sa." "Hah? Di mana Sandra?" "Oh, dia dipecat." Nyonya Parker berkata Sandra sudah mencuri perhiasannya. "Oh ya, ada yang bisa saya bantu?" "Oh, tidak. Aku harus mengembalikan cincin ini segera. Kasihan Sandra." Scott turun ke bawah dan berkata dia membuat makan malam. Kulirik dari jendela melihat Bu Doris sedang minum teh di taman. Ini kesempatanku. Aku menyelinap ke kamarnya, diam-diam berjinjit dan menuju ke kotak perhiasan. Tiba-tiba lampunya menyala. "Beritahu aku apa yang kau lakukan di sini." Dengan cepat aku berbalik menjatuhkan cincin itu di lantai. Mindy, kenapa kau ada di sini?" "Aku sepupu Scott. Jadi kau yang mencuri cincinnya?" "Aku tak percaya sepupuku pacaran denganmu." Mendengar keributan, Scott dan ibunya lari ke atas. Sementara aku masih kebingungan dan tak bisa bicara. "Ternyata kau juga yang mencuri kalung Cash, ya kan? Dia bahkan tak mau bicara padaku gara-gara kau." "Aku minta maaf, aku tahu ini tak baik, tapi aku tak bisa menahan diri. Aku sudah merasa sangat bersalah, jadi itulah kenapa aku mengembalikannya." Aku masih berlutut di lantai, kemudian ada tangan terulur untukku dan membantuku berdiri. "Aku akan tangani ini. Ayo, kita ngobrol di luar. Ayo." Ternyata Bu Parker adalah terapis. Dia bisa tahu aku punya masalah dan menawarkan membantuku. Kukatakan padanya betapa aku merasa bersalah soal Sandra dipecat, dan aku tanya Bu Doris apa ia bisa menelponnya untukku supaya aku bisa minta maaf. 30 menit kemudian Sandra tiba. Begitu Bu Doris melihatnya, dia minta maaf dan menawarkan kembali pekerjaannya. Tapi, tidak, Bu. Aku adalah orang yang mencurinya dan layak untuk dihukum. Aku minta maaf Sandra, aku sudah mengaku ke Bu Parker kalau akulah yang mencuri cincin itu. Aku tak bermaksud membuatmu dipecat, aku hanya tak bisa menahannya. Kau tak melakukan kesalahan, saya yang serakah, dia tak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas aku pencurinya, jadi kenapa dia membelaku? Kenapa kau lakukan ini? Apa kita saling kenal Sandra? Dan begitulah kebenaran mengalir. Sandra, itu ibuku. Ya, aku juga tak tahu bagaimana mungkin ini terjadi. Jadi menurut ceritanya, dia bertengkar hebat dengan ayahku saat aku bayi, lalu kabur keluar kota di mana dia mendapat pekerjaan bekerja untuk keluarga Scott. Saat mereka pindah ke Seattle, dia ikut bersama mereka. Meski dia gugup karena kembali ke tempat di mana aku dan ayah berada. Dia menanggung rasa bersalah begitu besar meninggalkan kami, dan tak pernah sekalipun dia menyangka akan bertemu denganku di rumah Scott. Aku sangat kaget sampai tak bisa bicara. Sudah kubayangkan momen ini seumur hidupku.
Dan sekarang disinilah aku berdiri bertatap muka dengannya. Dan ia bahkan ambil alih kesalahan demi aku. Tak bisa kupercaya ini. Ibu, aku minta maaf aku mencuri cincinnya. Aku tak percaya ibu sungguh ada di sini. Sayang, kau tak perlu minta maaf. Akulah orang yang akan minta maaf seumur hidupku. Meninggalkan putriku seperti itu. Ibu macam apa aku ini? Bagaimana mungkin kau akan memaafkan aku? Kami berdiri di sana berpelukan yang rasanya seperti selamanya dan aku tahu di saat itu kalau aku tak akan mencuri lagi. Doris mendiagnosaku mengidap kleptomania karena kurangnya kasih sayang dari ibu. Tapi sekarang setelah ibu kembali, aku tak punya alasan mencari sensasi dari mencuri. Aku punya semua yang kubutuhkan di sini. Ada beberapa momen di mana aku hampir mencuri lagi, tapi Bu Doris menyuruhku untuk menelpon ibu segera saat kurasakan dorongan itu. Dan saat ibu mengangkat telepon dan ku dengar suaranya, dorongan itu memudar dan aku merasa jauh lebih baik. Scott dan Kes serta Mindy memaafkanku setelah Bu Doris mendudukkan mereka dan menjelaskan lebih lanjut tentang adiksiku. Sekarang, aku dan Scott masih bersama dan aku bertemu ibu setiap hari di tempat Scott. Ayahku belum memaafkan ibu karena pergi, tapi perlahan. Akhirnya, aku merasa semuanya lengkap dan masalah mengutilku sudah jadi masa lalu. Hai, aku Viola. Dan hari ini adalah hari yang besar. Kalian tahu, ini adalah pertama kalinya aku berakting dalam film pendek yang luar biasa ini. Tapi, aku tak bisa fokus sama sekali. Kenapa, tanya kalian? Nah, itu karena aku baru sadar kalau aku ini tak nyata. Atau persisnya, aku hanya ada dalam imajinasi sahabatku. Kedengarannya aneh ya kan? Hingga kemarin, aku selalu mengira diriku ini manusia yang benar-benar normal. Biar ku ceritakan pada kalian awal mulanya. Ingatan pertama yang kupunya melibatkan sahabatku Harlow. Aku bangun, merasa pusing dan bingung, lalu kulihat gadis cantik ini tersenyum padaku. Dia bilang padaku kalau sekarang aku aman dan bahwa orang tuanya akan merawatku. Anehnya, aku tak bisa ingat apapun sebelum hari itu. Dan tak seorang pun memberitahuku apa yang terjadi. Aku hanya bisa menebak kalau mungkin aku ditelantarkan atau apa. Dan bahwa Harlow dan orang tuanya lah penyelamatku. Jadi, sejak saat itu, aku tinggal bersama keluarga Harlow yang menunjukkan kebaikan dan cinta kasih padaku. Saat aku pertama kali keluar dari rumah sakit, aku tak bisa lakukan apapun sendiri. Mulai dari hal pribadi seperti menyikat gigi dan mencuci muka, hingga tugas rumah seperti mencuci baju dan membuang sampah. Di saat itu, Harlow yang memandu dan membantuku. Seperti kakak perempuan yang peduli. Kemudian kami masuk ke SMP dan semua cowok-cowok mulai merayuku. Harlow selalu ada di sisiku untuk melindungiku. Dan dia bilang padaku kalau mereka tak akan suka cewek biasa saja dan membosankan sepertiku. Dan mereka hanya lakukan ini untuk bisa dekat dengannya. Karena dia itu sangat cantik. Jika aku harus membuat pilihan besar atau kecil, aku selalu mengkonsultasikannya dengan Harlow terlebih dahulu. Karena aku tahu dia tahu apa yang terbaik. Tapi akhir-akhir ini, kuperhatikan Harlow jadi pemarah terhadapku. Ketika aku dapat nilai esai bahasa Inggris yang lebih baik darinya, dia bilang padaku aku dapat nilai itu hanya karena gurunya kasihan padaku. Lalu dia segera pergi. Astaga, aku tak bermaksud membuatnya kesal. Dan itu sungguh tak adil jika guru tak memberinya nilai yang layak. Karena dia jauh lebih pintar dariku. Kemudian minggu lalu, cowok bernama Hank dari klub film di sekolah kami ini membuka audisi terbuka untuk proyek film pendeknya. Harlow sangat ingin bisa masuk, jadi kuputuskan pergi bersamanya sebagai dukungan. Menurutku audisi Harlow itu mengagumkan, tapi entah kenapa dia tak dipilih. Aku hendak beranjak pergi juga, tapi kemudian Hank bertanya padaku apa aku ingin audisi. Jadi kulakukan. Dan kalian tahu apa? Kudapatkan peran utama. Aku sangat terkejut, dan begitu juga Harlow. Dia bersikeras kalau mereka cuma menipuku, dan bahwa aku sebaiknya tak terlibat. Karena untuk apa mereka pilih gadis berpenampilan biasa saja sepertiku untuk mainkan peran utama? Tapi tetap saja, aku ingin mencobanya. Kesempatan seperti ini tak datang 2 kali, ya kan? Jadi ku terima peran itu. Aku tahu Harlow khawatir mereka hanya mengerjaiku, tapi Hank dan krunya kelihatannya baik. Dan mungkin menurutnya penampilan biasaku ini sesuai untuk karakter itu, ya kan? Pagi hari sebelum hari syuting, ku minta Harlow meminjamiku gaun putihnya yang cantik untuk kupakai syuting. Harlow terlihat kesal saat dia berkata, "Kau tumpahkan kopi di gaun itu terakhir kali kau meminjamnya, ingat? Kau bahkan tak mau repot mengurusnya dan sekarang noda itu masih di sana." Tak mungkin, aku ingat sudah mencucinya sebelum mengembalikannya padamu. Ya, kalau begitu kau salah ingat. Ini gaunku, jadi hampir tak mungkin aku akan lupa apa yang sudah kau lakukan terhadapnya, ya kan? Lalu dia pergi dengan marah. Aneh. Aku ingat memakai cuka untuk bersihkan noda kopi itu, karena aku butuh waktu lama sekali untuk menggosoknya bersih. Tapi itu benar kalau ingatanku tak semuanya bagus.
Saat aku kecil, aku pernah menunggu di taman kehujanan selama lebih dari 1 jam. Hanya karena kukira Harlo menyuruhku bertemu dengannya di sana Sabtu sore. Kataku Minggu sore, aku ada latihan piano hari ini, konyol. Jadi mungkin aku salah ingat lagi dan memang tak mencuci gaun itu untuknya. Hari itu di kelas matematika, Harlo ketahuan mengirim pesan, jadi guru menyita ponselnya. Saat istirahat, dia menyuruhku menyelinap ke ruang admin sekolah untuk mengambil lagi ponselnya. Tapi tentu saja ku tolak karena aku terlalu takut lakukan hal semacam itu. Tak apa, tak ada yang bisa melihatmu, karena sebenarnya kau hanya ada dalam imajinasiku. Apa yang dia bicarakan? Apa maksudnya dengan itu? Selama sisa pelajaran, aku terus memikirkan tentang kata-kata Harlo. Saat bel berbunyi, melihat kalau aku masih bingung, Harlo menunjuk sekelompok murid yang berdiri di dekat situ dan memberitahuku kalau tak peduli apapun yang kulakukan, mereka tak akan melihatku. Dan itu benar. Kemudian kulambaikan tanganku dan bicara ke mereka, tak satu pun melihat ke arahku. Aku bahkan menjentikan jariku di depan mereka, tapi mereka tak bereaksi sama sekali. Apa yang terjadi? Harlo memberitahuku karena dia membayangkanku, dia yang mengkontrol siapa yang bisa melihatku dan yang tidak. Kemudian dia bilang kalau aku masih tak percaya padanya, sebaiknya aku pergi ke ruang admin sekolah untuk mengambil ponselnya. Lalu aku akan lihat kalau dia memberitahuku yang benar. Pengawas sedang berdiri di seberang aula, tapi Harlo meyakinkanku aku tak akan terlihat baginya. Jantungku berdebar tak karuan, tapi aku berusaha menghilangkan kegugupanku dan lanjut mengambil ponselnya tanpa ketahuan. Wah, pengawas itu sama sekali tak melihatku. Jadi, apakah yang Harlo katakan itu benar? Aku hanya ada dalam imajinasinya? Itu artinya Harlo adalah orang yang menentukan apa yang akan terjadi padaku. Dan siapa yang akan kutemui? Dia pada dasarnya adalah pengarang dari cerita hidupku? Tapi, apa itu juga artinya aku tak punya kontrol akan kehidupanku sendiri? Ya, itu kalau aku memang punya kehidupan. Kemudian Harlo menerobos masuk ke kamarku dan berkata, "Kau tak pernah berpikir kenapa kau tak ingat apapun tentang orang tuamu dan tentang saat sebelum kau bertemu denganku, ya kan? Itu karena aku kehilangan ingatan setelah kecelakaan." Tak ada kecelakaan, Viola. Kau tak punya ingatan sebelumnya karena itu adalah saat aku menciptakanmu. Karena aku ingin punya teman untuk kuajak bermain. Aku simpan kebenaran ini sebagai rahasia karena aku menyayangimu dan kau selalu mendengarkanku. Tapi kau sangat keras kepala akhir-akhir ini. Setelah Harlo pergi, kudapati diriku sendiri merasa sangat terpuruk. Ternyata seluruh hidupku bukanlah milikku. Tak heran aku begitu polos dan biasa saja. Aku hanyalah karakter pendamping dalam cerita Harlo. Setelah beberapa malam tanpa tidur, aku merasa tak ingin pergi ke tempat syuting film lagi. Dan sekarang toh sudah terlambat. Aku berbaring di ranjangku, menjauh ketika Hank menelponku menanyakan aku ada di mana. Aku hanya ada dalam imajinasi Harlo, jadi tak ada artinya syuting film. Hah? Kau ini bicara omong kosong apa? Berhenti bercanda, Viola. Kami kehabisan waktu di sini. Melihat itu aku bahkan tak repot-repot menjawabnya, tapi hanya menghela napas panjang. Dia pun melanjutkan. Baiklah kalau begitu, jika itu masalahnya, maka paling tidak kau harus membuatnya berarti. Kau mau membayangkan dirimu sebagai orang biasa yang membosankan atau aktris yang brilian? Kurasa kata-kata Hank masuk akal, jadi kupulihkan diriku kemudian bergegas ke lokasi syuting. Bahkan jika aku ini imajinasi, aku akan membuat kehidupan tak nyata milikku ini luar biasa mengagumkan. Pembuatan film itu sebenarnya sangat menyenangkan, dan semua orang memuji aktingku. Mereka mungkin hanya bersikap ramah, tapi aku tetap merasa senang. Lalu Hank mendatangi dan memberiku selamat. Sekarang karena film sudah selesai, kau bisa jujur padaku. Aku tak keberatan. Aku tahu kau hanya jadikan aku pemeran utama karena kau menyukai Harlo. Apa maksudmu? Dan juga hal yang kau katakan pagi ini soal hanya ada dalam imajinasi Harlo? Aku akhirnya membeberkan semuanya kepadanya, dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia tertawa. Tapi kemudian saat dia melihatku berusaha keras menahan air mata, dia meraih tanganku. Viola, dengar aku. Harlo menipumu. Satu-satunya yang tak nyata dari semua ini adalah kata-katanya, bukan kau. Tak mungkin. Harlo itu sahabatku. Dia tak akan pernah lakukan hal seperti itu. Jika kau hanya ada dalam imajinasi Harlo, maka bagaimana mungkin kau masih bisa putuskan sendiri untuk muncul ke lokasi syuting pagi ini? Bagaimana bisa kau masih bertemu orang lain, tanpa ada dia di dekatmu seperti sekarang? Harlo tak mungkin menulis naskah dengan semua detail sekecil ini, ya kan? Ayolah, Vi, pikirkan itu. Tapi kemudian ada waktu di mana Harlo membuatku tak nyata bagi orang lain. Kujentikan jemariku di depan mereka, dan mereka tak bereaksi sama sekali.
Hank bertanya padaku siapa orang-orang ini dan kuceritakan padanya. Dia bilang dia akan pastikan aku akan mengerti, lalu dia pergi. Ini membingungkan sekali. Aku tak bisa lagi bedakan apa ini nyata atau bukan. Hari berikutnya di sekolah, saat aku menyortir di lokerku, Hank menyeret cowok yang terlihat enggan menuju ke arahku. Aku mengenalinya. Dia bagian dari grup yang tak melihatku. Ayo, beritahu dia semuanya. Cowok itu beritahu aku kalau Harlow menyuap mereka untuk menipuku. Dia juga bilang kalau mereka alihkan pengawas supaya aku bisa masuk ke ruangan kerjanya tanpa ketahuan. Apa? Aku tak paham kenapa Harlow lakukan ini padaku. Hank pergi denganku untuk menghadapinya, dan dia pura-pura senyum dan berkata, "Viola bodoh, itu cuma bercanda." Jadi bagaimana dengan kenyataan bahwa aku tak bisa mengingat apapun tentang waktu sebelum aku bertemu denganmu? Kau bilang tak ada kecelakaan. Itu juga bohong, ya kan? Aku tak pernah berkata begitu. Mungkin kau salah ingat lagi seperti waktu-waktu sebelumnya. Aku menganggapmu seperti adik, Viola. Aku takkan bohong padamu. Aku tak tahu apa yang bisa dipercaya lagi. Aku perlu sendiri sejenak. Ini semua terlalu berat untuk dimengerti. Jadi aku lari ke taman terdekat untuk menjernihkan kepalaku. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang dingin di sebelah pipiku. Itu Hank. Dia memberiku air dan menyuruhku untuk meminumnya dan menenangkan diri. Viola, kurasa Harlow memberimu gaslighting. Pada dasarnya dia melecehkanmu secara emosional untuk membuatmu mempertanyakan kewarasanmu sendiri. Aku tahu kau menganggapnya kakak, tapi dia sungguh toksik. Apa mungkin? Apa mungkin kalau Harlow tidak mementingkanku dari hatinya? Tapi apa yang dia dapat dari semua ini? Aku tak yakin kalau ini hanya karena dia ingin aku jadi bergantung padanya atau dia iri. Tapi bagaimanapun, mengetahui dia bisa menipuku seperti itu sungguh sangat menyakitkan. Aku tak ingin percaya kalau itulah yang sedang terjadi. Tapi setelah semua penjelasan, sangat jelas sekarang kalau Harlow melakukan gaslighting padaku. Dan sejak itu, aku berusaha menghindarinya sebanyak mungkin. Tapi ini cukup sulit mengingat kami berada di kelas yang sama dan tinggal bersama. Aku hanya berharap aku bisa tumbuh besar dengan cepat supaya aku bisa kuliah dan tinggalkan rumah ini. Paling tidak ada berita baiknya. Film Hank yang kubintangi mendapat perhatian di YouTube. Dan dia bahkan terpilih untuk datang di festival film pendek dengan maksud mendukung para pembuat film muda berbakat di kota ini. Kemudian suatu hari, aku tiba di rumah dari sekolah melihat orang tua Harlow minum kopi dengan seorang wanita asing. Hah? Dia sungguh terlihat mirip denganku. Tiba-tiba, dia berlari ke arahku dan mendekapku dalam pelukannya. Oh, sayang. Kau tak tahu berapa lama aku sudah menunggu untuk momen ini. Setelah mengalami banyak kebingungan, penemuan yang mengejutkan dan emosi, akhirnya aku tahu kebenaran sesungguhnya. Ternyata saat aku berusia 7 tahun, ibu membawaku dalam perjalanan kapal pesiar. Hanya saja ada kecelakaan mengerikan, jadi kami naik sekoci menuju pantai. Tapi ibu lalu terjatuh dan akhirnya diselamatkan kapal yang lain. Kami berdua mengalami hilang ingatan. Nyatanya, ibu hanya ingat siapa aku ketika ia melihat film pendek yang kubintangi di YouTube. Lalu ia melacakku kemari. Setelahnya, aku kembali ke kehidupanku bersama ibu kandungku. Dan coba tebak apa? Sekarang aku sadar betapa hebatnya aku. Aku bersyukur kepada orang tua Harlow yang merawatku. Tapi aku masih belum bisa memaafkan Harlow. Aku masih berusaha karena aku tahu dia tak sepenuhnya jahat. Tapi ini akan butuh waktu. Aku juga merasa sangat bersyukur ada Hank di sisiku untuk membantuku menemukan kepercayaan diri dan menghargai nilai diriku sendiri. Dia bahkan bilang aku bisa berada di proyek film selanjutnya, yang mana membuatku sangat bersemangat. Senang mengetahui kalau aku ini sebenarnya nyata dan berada di luar pikiran Harlow. Dunia ini milikku, dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti aku akan menjadi seorang aktris profesional. Hey, Nicole kembali lagi di sini. Jadi, ibuku tidak tahan lagi dengan sifat pembangkangku. Jadi dia mengantarku untuk tinggal bersama ayah. Masalahnya adalah dia adalah kepala sekolah di sebuah sekolah angkuh yang hampir tidak memiliki siswa cewek. Dan dia memaksaku untuk bersekolah di sana. Sekolah perlu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi lebih inklusif terhadap perempuan. Jadi aku memulai klub khusus cewek bernama The Doll agar kami diperhatikan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi kemudian ayah membiarkan berita bahwa aku adalah putrinya. Saat istirahat pertama, semua orang di sekolah tahu siapa aku.
Tak lama kemudian, anak-anak yang belum pernah berbicara denganku sebelumnya menawarkan bantuan untuk mengerjakan PR-ku, dan para guru kelihatan jadi gugup di sekitarku. Aku mengerti, tidak ada seorang pun yang ingin terlihat bertengkar dengan putri kepala sekolah. Bahkan ibu kantin pemarah itu juga berubah total. Sekarang dia bahkan memberiku 2 porsi ayam. Kedengarannya bagus ya kan? Tidak, malah itu agak menjengkelkan. Dan yang terpenting, teman-temanku mulai melakukan hal-hal gila di belakangku. Mereka menaruh ciuman lipstik di loker acak, menyelinap ke ruang fakultas dan mengadakan pesta teh boneka. Dan kemudian mereka melakukan lelucon terbesar. Iya, mereka benar-benar pergi ke ruang olahraga dan menggantungkan karangan bunga celana dalam, bra, dan tampon di samping spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di dunia wanita." Wow, bahkan kupikir mereka sudah keterlaluan dengan yang satu ini. Ayahku sangat marah karena hal itu. Aku takut mereka akan dikeluarkan. Hampir tidak ada cewek di sekolah ini tanpa kehilangan satu-satunya teman sekelas cewek. Namun mereka berakhir hanya dengan skor selama seminggu dan terpaksa tinggal di sekolah sepulang sekolah dan membersihkan ruang olahraga. Phew. Keesokan harinya teman-temanku mendatangiku saat aku berada di loker dan Angela berkata, "Skors memang menyebalkan, tapi lelucon itu sangat berharga. Tunggu saja sampai kamu melihat apa yang kami rencanakan selanjutnya." Dia mengedipkan mata. "Itu pasti akan gagal." Carly terkekeh. "Sudah cukup." Jadi aku menyuruh mereka memberitahu the doll yang lain untuk menemuiku di gym sepulang sekolah. Oke. Jadi aku mungkin secara diam-diam mengambil kunci gym dari saku ayahku, tapi itu demi kebaikan yang lebih besar. Sekarang aku sudah mengumpulkan semua the doll, aku mengatakan apa yang perlu aku katakan. Hai gadis-gadis, lihat, aku tahu sekolah ini lebih menyukai cowok dan dapat dimengerti jika kalian ingin diperhatikan. Tapi semua lelucon ini membuat kita terlihat buruk. Aku kenal ayahku, dan satu-satunya cara dia mendengarkan kita adalah jika kita melakukan sesuatu yang menyampaikan maksud kita dengan cara yang terhormat. Jadi, aku akan mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS berikutnya. Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku, Carly berkata, "Tapi posisi itu hanya untuk para cowok." Aku pikir sudah saatnya kita mengubahnya ya kan? Jadi, siapa yang bersamaku? Yang mengejutkanku, semua cewek di ruangan itu mengangkat tangan dan bersorak. Setelah itu aku meluncurkan kampanyeku. 2 kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan lolos ke babak final. Pada awalnya aku tidak mendapat banyak perhatian, tetapi kemudian hal ini tidak mengherankan karena aku adalah satu-satunya cewek yang berkompetisi. Pesaing lain menanggapinya dengan sangat serius. Seorang cowok membagikan kaos gratis yang bertuliskan namanya, dan anak lainnya menempelkan selebaran di loker semua orang yang mencantumkan 10 alasan kenapa dia adalah orang yang tepat untuk jabatan itu. Tidak mungkin, aku harus membuat rencana. Jadi aku menemukan strategi yang familiar namun sangat efektif, yang disebut perangkap kecantikan. Tidak ada satupun cowok yang bisa menghindarinya. Salah satu fokus utamaku adalah ingin menghidupkan kembali sekolah ini dan menjadikannya inklusif bagi semua. Jadi aku mengambil satu langkah lebih jauh dan aku serta timku berdandan seperti lebah lucu dan membagikan cupcake hitam dan kuning buatan sendiri. Lalu setiap kali ada cowok yang berbicara kepada kami mengedipkan mata kepada mereka, memberikan mereka permen, dan mengatakan kalau itu hanya untuk mereka karena mereka lah yang paling lucu. Dan langkah itu berhasil, tentu saja. Aku lolos ke babak 2 besar dan aku harus melawan Brandon, cowok super pintar ini. Jadi sekarang yang perlu kulakukan hanyalah mengerjakan presentasiku yang akan kusampaikan di halaman sekolah. Betapa membosankannya itu. Jadi sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Kenapa kita tidak menggabungkan final dengan malam prom, di mana para siswa tidak hanya dapat memilih calon ketua OSIS, tapi juga berdandan dan bersosialisasi. Aku memberitahu timku tentang ide luar biasaku, tapi yang mengejutkanku, mereka kelihatan ragu-ragu. Para guru tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mereka sangat anti pesta, itu menyakitkan, kata Carly. Serahkan saja ini padaku. Aku menyeringai. Ayahku mungkin keras, tetapi dia bukan tandinganku. Jadi malam itu, setelah makan malam, aku menceritakan rencanaku kepadanya. Pada awalnya dia sangat kaget dan tidak setuju karena dia mengatakan bahwa kita tidak bisa menggabungkan final pemilihan ketua OSIS dengan pesta menyanyi dan menari. Karena akan menghilangkan martabatnya. Ayahku terjebak di masa lalu. Jadi aku berkata, tapi ayah, ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi semua siswa untuk berkumpul satu sama lain. Aku dan teman-temanku akan mendekorasi aula, mencari DJ, memilah makanan dan minuman, dan melakukan kebutuhan lainnya. Aku tahu kamu keberatan dan aku mengerti. Tapi pesta prom adalah acara penting bagi kami para remaja.
Kami belajar banyak dari mereka, cara menari, cara merasa nyaman dengan diri sendiri, cara berbaur satu sama lain. Tolong, kami membutuhkan ini, dan aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun meminum minuman keras. Faktanya, kita bahkan tidak minum alkohol sedikit pun. Dibutuhkan jauh lebih banyak permohonan dan bujukan, tetapi akhirnya dia menghela nafas lalu berkata, "Baiklah, kamu boleh mengadakan pesta prom, tapi jangan biarkan aku sampai menyesalinya." Aku menjerit kegirangan lalu bergegas mendekat dan memeluknya. Dia tampak kaget ketika memikirkannya ini adalah pertama kalinya aku memeluknya selama bertahun-tahun. Aku harus mengakui bahwa itu terasa menyenangkan. Aku langsung mengirim pesan kepada grup tersebut dengan kabar baik itu, dan mereka membalas dengan meme, hati cinta, dan emoji menari, dan pembicaraan segera beralih ke apa yang akan kami pakai. Lihat, berteman dengan putri kepala sekolah itu banyak manfaatnya, bukan? Aku tidak akan berbohong, mengorganisir pesta prom itu sulit, tetapi untungnya bagiku, aku memiliki teman-teman luar biasa yang selalu membantuku. Carly membereskan dekorasi dan mencari DJ, dan Angela bertanggung jawab atas tiket. Malam pesta prom akhirnya tiba, dan wow, semuanya berdandan dengan baik. Para anggota DOL memberikan pertunjukan tarian penyambutan, lalu Brandon dan aku naik ke panggung untuk memberikan presentasi kami. Brandon duluan, dan astaga, dia tuan serius tapi dia manis. Dia melanjutkan dengan program untuk meningkatkan nilai gizi makanan sekolah, mengatur lebih banyak perjalanan sekolah untuk klub catur, matematika, dan olahraga, lalu melakukan lebih banyak hal untuk membantu krisis iklim, seperti mengumpulkan uang, mendaur ulang, dan memproduksi energi surya untuk menurunkan jejak karbon di sekolah kami. Kedengarannya meyakinkan kan? Tapi itu sedikit membosankan. Dia sungguh kutu buku, meskipun lucu. Dan aku harus berpura-pura hidungku gatal agar aku bisa menguap diam-diam. Aku mendengar suara tepuk tangan. Oh tidak, itu berarti giliranku dan aku belum siap. Pesta prom menyita waktuku dan apa yang harus kukatakan? Saat itulah aku melihat ke arah ayahku yang berdiri di belakang ruangan dan aku melihatnya mengangguk ke arahku. Jadi aku menjadi pusat perhatian dan memutuskan untuk membiarkan hatiku yang berbicara. Hai teman-teman, beberapa dari kalian mungkin mengenalku sebagai cewek pemberontak yang menimbulkan masalah ketika aku pertama kali tiba di sini. Sementara yang lain mungkin hanya mengenalku sebagai putri kepala sekolah. Kenyataannya adalah aku hanyalah murid biasa seperti kalian semua, seseorang yang memiliki keraguan besar untuk datang ke sini. Aku dapat mendengar beberapa orang berbisik di tengah kerumunan, namun aku tetap tenang dan melanjutkan. Aku tidak berpikir aku akan suka sekolah di sini, tapi ternyata aku salah. Aku mendapatkan beberapa teman yang luar biasa, dan aku telah benar-benar menyukai tempat ini. Namun, sikap kuno terhadap para siswi membuatku frustasi. Waktu telah berubah dan kita juga pantas berada di sini. Jadi sudah sepantasnya kita memiliki seragam kita sendiri, klub yang dirancang khusus untuk kita, dan mohon, tidak ada lagi latihan bench press. Para cewek sama baiknya dengan para cowok, bahkan lebih baik lagi di beberapa hal. Misalnya, kami cewek-cewek hebat di The Doll membuat pesta ini sendirian. Bersama-sama, ayo kita jadikan kehidupan SMA kita lebih cemerlang dan inklusif bagi semua karena sekolah ini memiliki sesuatu yang istimewa. Dan aku ingin semua orang melihat bahwa dengan sedikit perhatian dan perubahan, sekolah ini bisa jadi sekolah yang benar-benar menarik. Wow, aku sudah melakukannya. Semua siswa bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan Brandon menepuk pundakku dan berkata, "Bagus sekali, presentasimu sangat meyakinkan, kamu mendapat dukunganku." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku. Ya Tuhan, apa maksudnya? Setelah itu aku bergabung dengan teman-temanku di lantai dansa dan menikmati tarian luar biasa yang kami selenggarakan. Akhirnya tiba saatnya hasil. Salah satu guru naik ke panggung dengan amplop berisi nama pemenang. Lalu dia membukanya dan berkata, "Dengan 2/3 suara, kalian telah memilih pemenangnya, dan itu adalah Nicole." Aku tidak percaya, aku telah melakukannya. Aku benar-benar menang. Saat aku turun dari panggung, ayah menghampiri dan memelukku erat, lalu dia berkata, "Sayang, aku sangat bangga padamu." Selesai, sekarang aku adalah ketua OSIS dan seperti yang aku janjikan dalam presentasiku, aku menjadikan sekolah ini tempat yang inklusif untuk semua. Kini kami memiliki lebih banyak aktivitas untuk para cewek, termasuk klub pemandu sorak. Walaupun tentu saja, para cowok juga bisa ikut. Kami bahkan punya seragam cewek, jadi aku tidak perlu memakai celana longgar yang jelek itu lagi. Sekarang, semua orang jadi kelihatan lebih bahagia di sini, termasuk aku.
Ibu mendengar perubahan sikapku dan mengajakku pulang. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku seharusnya berada di sekolah ini bersama teman-teman baruku. Mungkin saja aku memang menyukai tempat ini. Siapa sangka, ini gila ya kan? Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling! Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan. Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. Maya, hentikan! Hazel berkata cepat-cepat. Dia bersama kami. Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. Ivy berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan, kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu. Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, Oke, Wesley. Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali. Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley.
Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku, jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk. Khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, Bukan di situ tempatnya. Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali? Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. Bersihkan sekarang. Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak? Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang, lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya, dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. Maya, itu milikku. Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja. Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu, tapi kau harus bayar untuk itu. Tentu, Wesley. Jika itu maumu. Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan dan malas. Selamat menganggur. Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata. Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya. Dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan.
Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung. Bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. Weh." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi bisa mengarah pada sesuatu yang lebih. Nina, kenapa kamu hanya sepupuku dan bukan ibuku? Claudia mencuri pandang padaku dengan mata curiga. Aku tahu dari mana asal ini, karena topik pekan itu di TK adalah keluarga. Kata-kata Claudia yang polos membuatku resah dengan rasa bersalah. Apa aku ini orang yang jahat? Aku terus bertanya-tanya pada diriku setiap hari selama 4 tahun. Ya, gadis kecil di sampingku ini bukanlah putriku. Kuculik dia dari ayah kandungnya, dan kubesarkan dia sendiri sejak itu. Semua berawal dengan Paman Oliver, yang mana seorang pebisnis sukses dan orang yang sangat penyayang. Aku hanya berhutang budi padanya dan nenekku, karena mereka yang membesarkan aku setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan mobil saat aku masih kecil. Pamanku sudah menjalankan peran dengan baik dalam mengisi kekosongan figur ayah dalam hidupku. Tapi beliau juga ingin anak biologisnya sendiri, yang mana jadi masalah rumit bagi pria aseksual sepertinya. Suatu malam, aku baru saja datang dari jalan-jalan dengan teman-temanku saat kulihat beliau duduk di meja dapur, tangannya terapit kedua tangan. Aku bertanya, "Paman, ada apa?" Paman mendongak menatapku dengan mata merah yang bengkak, menghela nafas, lalu berkata, "Nina, sebenarnya ini hal sepele. Hanya saja ulang tahunku bulan depan, dan aku tak punya satu hal yang paling kuinginkan di dunia ini." Aku menariknya ke dalam pelukan dan menenangkannya. Aku tahu beliau masih merindukan kehadiran seorang anak dan aku ingin membantunya. Jadi, bersama-sama, kami mencari tahu prosedur ibu pengganti. Pamanku sangat bersemangat, dan beliau lengkapi semua berkas untuk membeli sel telur donor. Sekarang yang paman butuhkan adalah seorang ibu pengganti. Jadi beliau pergi ke agensi ibu pengganti setempat dan mereka menunjukkan padanya 5 profil ibu pengganti yang potensial. Aku bersumpah, paman pasti sudah membaca ulang masing-masing sebanyak 100 kali. Tapi, pada akhirnya beliau memilih satu, seorang wanita bernama Katie. Di atas kertas, Katie kedengarannya sempurna. Dia berusia 31 tahun dan telah mempunyai anak laki-laki sehat bernama Robbie. Kontrak sudah dibuat,
Semua perawatan medis Katie akan dibayar, dan dia juga menerima sejumlah uang yang cukup besar. Kemudian saat bayinya berusia seminggu, pamanku akan membesarkannya sendiri. Ini semua terdengar sempurna. Ya, akan tetapi semuanya berubah jadi sangat kacau. Setelah Katie hamil, Paman Oliver ingin berada di dekatnya supaya dia bisa menjalin ikatan dengan bayinya. Suatu kali aku jalan masuk ke ruang tamu mendengar musik klasik dimainkan, dan pamanku menempelkan kepalanya ke perut Katie untuk mencari tahu apakah bayinya bisa mendengar musik itu. Segera siap pulang ke rumah mendapati Katie di sana, jadi hal biasa bagiku. Awalnya aku tak keberatan karena dia selalu bersikap baik padaku, dan kami bahkan ngobrol ringan dari waktu ke waktu. Tapi kemudian suatu pagi saat aku menuruni tangga hendak pergi kerja, kulihat dia berdiri di halaman membantu nenekku menyiram bunga. Aku hendak menghampiri untuk menyapa mereka saat ku dengar dia berkata, "Oliver adalah pria yang sangat baik, tapi dia sangat sibuk. Aku khawatir dia akan kewalahan antara bayi yang baru lahir dan pekerjaan." Kemudian nenek berkata, "Jangan khawatir sayang, karena dia aku dan Nina yang akan membantu." Tapi Nina sangat muda, dan dia punya kehidupannya sendiri. Dia selalu keluar berpesta atau bersama cowok. Dan Anda tidak bisa diharapkan untuk merawat seorang bayi. Tidak untuk seusia Anda. Aku cuma tak mau ada orang asing yang merawat bayiku. Tidak saat aku bisa membantu. Apa? Perilakunya yang manis bagai gula hanyalah akting, bukan begitu? Beraninya dia berusaha memanipulasi nenekku tersayang. Beberapa hari kemudian, aku turun ke bawah untuk makan malam dan melihat Katie duduk di sana. Dia tersenyum padaku dan bertanya bagaimana hariku. Aku tak tertipu dengan sikap baiknya yang berlebihan, tapi aku tetap menerimanya. Pada suatu ketika dia tiba-tiba mengambil ponselnya. Kemudian senyumnya berubah menjadi muram. "Oh tidak, Robbie terkena demam. Sebaiknya aku ke sana." Dia segera menarik mundur kursinya dan berdiri. Kalian tahu soal ini? Hanya cinta ibu yang bisa membuat si kecil merasa lebih baik. Kemudian dia pergi. Kata-kata Katie yang beracun pastinya telah merasuki nenek. Karena nenek terlihat cemas akan Robbie dan memberi senyuman lembut seiring pandangannya mengikuti langkah Katie. Dan itu baru permulaan. Permainan Katie terus berlanjut karena beberapa hari kemudian dia muncul di depan pintu dengan isak tangis. Kemudian dia bercerita tentang sewa tempat ulang tahun Robbie yang dibatalkan dan mereka menolak memberikan uang ganti rugi. Sesuai harapan, pamanku memberitahunya dia bisa mengadakan pesta di tempat kami dan bahwa paman akan menanggung biayanya. Di hari pesta itu, kulihat Katie memberikan pada paman semua nota pembayaran untuk istana balon, sulap, catering, dan lain-lain. Dengan lembut dia menepuk perutnya dan menyeringai. "Kau akan jadi ayah yang hebat. Kau tahu, kita selalu bisa punya anak lagi setelah ini. Gratis tentu saja." Kemudian setelahnya, kulihat dia membisikkan sesuatu ke Robbie. Kemudian menit berikutnya, Robbie lari ke pamanku, memeluk kakinya dan berkata, "Terima kasih untuk pestanya, Ayah." Kemudian Katie bergegas mendatanginya mengacak-ngacak rambutnya dan berkata, "Oh sayang, dia bukan ayahmu. Tapi pasti akan menyenangkan bukan jika semua tinggal di sini dengan bayi ini?" Cukup sudah. Jadi malam itu aku menemui paman dan nenekku membahas soal itu. Aku punya perasaan tak enak soal Katie. Kurasa dia berusaha melanggar kontrak. Pamanku menghela nafas kemudian berkata, "Aku tahu." Kemudian nenek menambahkan, "Tapi Katie benar. Oliver tidak bisa menjalani ini sendirian. Kau terlalu muda dan aku terlalu tua. Jadi masuk akal jika Katie tinggal dan membantu. Lebih baik daripada menyuruh orang asing di sini, ya kan? Aku bisa membantu." Aku meninggikan suaraku. "Lebih baik aku daripada dia. Aku tak percaya padanya." Nenek menggelengkan kepalanya. "Tapi dia ibunya. Dia yang mengandung bayi itu. Ikatan mereka tidak bisa dipungkiri. Aku tahu rasanya kehilangan orang yang aku cintai. Katie akan membuat bayi itu sedih. Aku yakin itu. Dia akan mementingkan dirinya sendiri." Wajahku memerah saat aku meninggikan suara. Pamanku tetap diam. Kemudian ia hanya menghela nafas dan berjalan keluar. Aku berlari mengejar dan menariknya. "Paman, paman membuat pilihan sejak awal. Kenapa mengubahnya sekarang?" Dia menjawab dengan pandangan terpaku ke lantai. "Nenekmu ada benarnya." "Apa?" Suaraku memekik. "Berhentilah membiarkan Katie si penyihir itu memanipulasimu." Paman menggelengkan kepalanya lalu berjalan pergi. "Ya Tuhanku, mereka dikontrol seperti boneka. Ini harus dihentikan." Jadi kuputuskan menemui Katie soal ini. Kesempatanku datang esok harinya. Dia membantu masak makan malam jadi aku berkata padanya, "Aku tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin kehidupan yang mudah tanpa khawatir soal uang. Itulah kenapa kau memanipulasi mereka.
tapi kau tak bisa membohongiku. Dia berhenti mencacah wortel, lalu memandangku. Apa benar begitu? Masalahnya Nina, aku selalu dapatkan apa yang aku mau. Dia menyeringai jahat, lalu menghujamkan pisau ke wortel itu dengan ganas sampai aku tersentak. Sudah dipastikan, Katie memang gila. Tapi aku tak punya bukti apapun. Jadi pada dasarnya sama sekali tidak ada yang bisa kulakukan soal itu. Seperti yang sudah ditebak, kegilaan itu terus berlanjut saat keesokan harinya. Aku ke kamar nenek dan melihatnya tampak bingung saat mencari-cari di laci samping tempat tidurnya. Lagi. Tidak bisa temukan pilku. Dan pil itu terus muncul di tempat-tempat aneh. Nenek terlihat sangat cemas bahwa ia kehilangan akal sehatnya. Kemudian saat kami semua makan malam, Katie menuju kulkas dan kejutan. Coba tebak apa yang dia temukan di sana. Ya, pil milik nenek. Jelas Katie sudah meletakkannya di sana. Kemudian dia berjalan menuju nenek, mengusap bahunya, dan dengan cemas berkata, "Seharusnya saya lebih memperhatikan Anda. Sebaiknya kita memeriksakan Anda ke dokter segera. Umur bisa begitu kejam terhadap pikiran, dan Anda tak mau jadi pelupa berada di dekat bayi." Setelah itu, nenek seperti betul-betul teryakinkan kalau ia terlalu tua untuk merawat seorang bayi. Bahkan setelah dokter mengatakan dia baik-baik saja. Terlebih lagi, nenek bersikeras kalau Katie harus pindah ke rumah untuk membantu. Dasar ular si Katie. Sebulan kemudian bayi itu lahir. Seorang anak perempuan. Pamanku menamainya Claudia, seperti ibuku. Kami semua menangis haru dan menyambutnya ke dalam keluarga kami. Harapan Katie tercapai, dan baik dia maupun Robbie pindah ke rumah kami. Suatu pagi aku turun ke bawah melihat Katie menggendong bayi itu. Di depannya adalah kontrak yang sudah dirobek. Ku bilang padanya untuk pergi. Dia tersenyum sinis dan berkata, "Kau memang gadis pintar, Nina, tapi kau bukan tandinganku. Aku tak akan kemana-mana. Ini adalah rumahku sekarang, jadi biasakanlah." Aku tahu tak ada gunanya memberitahu paman dan nenek soal ini. Aku tak bisa biarkan wanita ini menghancurkan keluargaku. Dia itu berbahaya. Dia bisa saja menyakiti siapapun pada akhirnya. Dia tak akan berhenti sampai dia dapatkan apa yang dia mau. Aku tak mungkin membiarkannya. Jadi, saat Katie sedang di kamar mandi, aku mengangkat Claudia. Dan sebelum dapat kucegah diriku sendiri, aku kabur dari rumah dan keluar dari kehidupan mereka. Aku pindah ke kota baru dan mendapatkan pekerjaan baru. Sebenarnya hanya untuk sementara, tapi kurasa aku terlalu egois dan takut untuk kembali. Aku selalu jujur pada Claudia tentang satu hal, bahwa aku adalah sepupunya, bukan ibunya. Jadi, saat Claudia mengucapkan kata-kata itu, "Nina, kenapa kau hanya sepupuku dan bukan ibuku?" Aku merasa sangat bersalah. Dia kehilangan hubungan dengan ayahnya karena aku. Ya, aku ingin keluargaku keluar dari jebakan Katie. Tapi apa yang kulakukan tak adil untuk pamanku. Sekarang aku tahu itu. Aku tak berhak mengambil putrinya jauh darinya selama 4 tahun. Aku merasa tak enak. Membayangkan penderitaan yang sudah pasti aku timbulkan kepadanya juga nenek. Rasa bersalah itu menggerogotiku, dan aku tahu aku tak bisa menanggungnya lagi. Jadi aku menelpon seorang teman keluarga lamaku dan memintanya mendatangi pamanku. Kemudian di hari itu temanku kembali padaku dengan sebuah pesan dari paman. "Katie sudah pergi, dan dia tidak akan kembali lagi. Kau benar tentangnya. Tentu saja, dia hanya mengincar uangku. Setelah kau pergi, dia tampaknya tak peduli soal Claudia sama sekali, dan dia mengancam akan pergi ke kantor polisi dan melaporkanmu kecuali aku membayarnya. Tolong, kembali saja padaku dan nenek. Kami memang tak senang dengan apa yang kau perbuat, tapi kami tahu kau punya niat yang baik. Kami menyayangimu, dan cuma ingin gadis-gadis kami kembali." Air mata mengalir membasahi wajahku. Mereka telah berbesar hati memaafkanku. Kabur bukanlah jawaban. Meski kulakukan itu dengan niatan yang baik, sudah waktunya berhenti berlari. Sudah waktunya untuk pulang. Jadi, kuamati gadis kecil yang sangat mengingatkanku akan pamanku ini. "Claudia," aku meraih tangannya. "Apa kau siap untuk pulang ke ayah?" Hai guys, aku ingin cerita pada kalian tentang musim panasku yang paling berkesan. Ceritanya termasuk rumah tanpa ada ortu, cewek impianku, dan rahasia besar adik kecilku, Silas. Sebenarnya, Silas tak ingin ceritakan soal itu ke kalian, tapi cerita ini terlalu lucu untuk kami simpan sendiri. Jadi tetaplah menyimak, biar ku ceritakan apa yang terjadi. Bayangkan adegannya, di sana aku sedang makan corn dog saat orang tua kami memberitahu mereka akan pergi liburan di hari jadi pernikahan mereka yang ke-20 tahun.
Itu artinya aku akan berada di rumah sendiri seminggu lamanya. Di rumah peternakan kami yang dikelilingi ladang yang sangat luas. Kedengarannya hebat kan? Tapi tunggu. Bahkan lebih baik, karena teman-teman masa kecilku yang kini tinggal di luar kota juga kembali ke desa untuk liburan musim panas. Tentu saja orang tuaku mengizinkanku mengundang mereka ke sini. Sedekat itu keluarga kami. Ya Tuhan, aku belum bertemu Carl lebih dari setahun, dan adik perempuannya Eli juga. Yap, tak ingin ku katakan aku naksir sekali pada adik sahabatku, tapi begitulah. Pokoknya, ini akan jadi surga musim panas. Tapi kalian tahu, manusia berencana, Tuhan menentukan. Ternyata orang tuaku tak mengajak Silas bersama mereka, karena mereka pikir aku sudah cukup besar untuk menjaga adikku. Sungguh mengecewakan. Bagaimana bisa aku membuat Eli terkesan jika ada anak kecil pengeluh yang harus kujaga? Aku harus berpikir cepat. Jadi segera setelah kami lambaikan tangan melepas orang tuaku, kuberikan PS4 milikku dan berkata, Silas, kau boleh memainkannya hanya jika kau janji lakukan apa yang kuminta dan tak menggangguku. Tentu saja dia setuju. Maksudku, anak 8 tahun mana yang tak ingin main Fortnite? Sesekali kuperiksa dia, dan kuberikan jus dan cemilan. Selain itu, aku punya banyak waktu luang untuk kuhabiskan nongkrong bersama Carl dan Ellie. Semua berjalan lancar untuk beberapa hari pertama, dan tak ada yang menandingi berada dekat sahabatmu dan gebetanmu seharian lamanya. Wah, aku tak bisa melepaskan pandanganku dari Ellie. Dia sepertinya jadi makin cantik. Kemudian di suatu malam kami duduk-duduk di luar memandangi bintang. Itu sungguh romantis. Terutama saat Carl menganggapnya membosankan dan meninggalkan kami berdua. Aku hendak melakukan trik menguap dan merentangkan tanganku untuk merangkul bahu Ellie. Seketika Silas muncul dan menyusup di antara kami. Kupelototi dia. Dengan gigi berkatup, aku bertanya padanya apa yang dia mau. Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, Edward, sekarang aku bosan dengan permainan itu. Aku mau es krim. Ellie tertawa. Kemudian mereka berdua turun untuk mengambilnya. Apa? Beraninya si culun kecil ini mengacaukan pendekatanku yang mulus. Dasar perusak suasana. Aku perlu cari trik baru untuk menangani anak yang menjengkelkan ini. Jadi keesokan harinya, ku bilang pada Silas kalau dia ingin mengunduh permainan baru pilihannya, dia harus ke ladang dan mencari tongkol jagung dengan jumlah persis 200 biji di dalamnya. Dia terlihat ingin menangis, tapi dia pergi menuju ladang. Oh, betapa pintarnya aku mengirim adik kecilku untuk upaya yang sia-sia. Kuharap dia akan menyerah setelah beberapa jam, tapi tidak. Dia ada di sana dan mencarinya seharian. Dia bahkan berhasil menyeret Carl untuk membantunya. Pada akhirnya, dia masih tetap harus pergi dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku harus berterima kasih pada adik bodohku ini karena membantuku menghabiskan soreku yang indah bersama Ellie. Malam itu, kami semua duduk bersama di ruang tamu dan berbagi cerita hantu yang seram. Kuharap Ellie akan ketakutan sampai dia meringkuk di pangkuanku untuk berlindung. Jadi kuceritakan pada mereka tentang rumah kosong, yang termasuk properti keluarga kami. Kakekku dulu tinggal di sana, tapi sekarang sudah terbengkalai lebih dari 40 tahun lamanya. Ada banyak rumor tentang rumah itu berhantu. Seorang petani cerita, dia melihat hantu wanita di dekat jendela. Tapi dia lenyap di udara. Dan orang lain berkata, mereka melihat sosok seram melayang-layang keluar rumah dan mengejar mereka. Ellie terkekeh lalu berkata, Oh, seram. Sebaiknya kita memeriksanya. Apa? Bukan ini yang kubayangkan di pikiranku. Nyatanya, dia tak tampak takut sama sekali. Aku tak ingin pergi ke sana. Rumah itu tua dan seram. Memikirkannya saja sudah membuatku takut. Untung bagiku, Silas sangat tidak menyarankan kami dengan mengatakan bahwa dia mendengar ada yang menangis di rumah itu. Dan orang tua kami tidak mengizinkan kami ke sana. Dan kemudian entah dari mana, aku merasakan angin dingin berembus ke arahku dengan suara tiupan, membuat bulu kuduku berdiri. Dan boom! Lampunya mati. Seluruh ruangan menjadi gelap. Semua orang bingung. Apa yang sedang terjadi? Aku tak mau mati sekarang. Tidak sebelum aku sempat memberitahu gebetanku bagaimana perasaanku. Aku sedang terhanyut dalam hayalan menakutkan. Saat lampunya menyala kembali, semua orang langsung tertawa. Ya Tuhan, kudapati diriku duduk di pangkuan Eli dengan kepala di antara kedua tanganku. Rupanya adik kecilku yang jahil, yang ternyata sengaja mematikan lampunya untuk iseng. Sungguh memalukan. Ya sudahlah, setidaknya Eli berubah pikiran soal ingin memeriksa rumah itu. Tapi beberapa hari kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Aku pergi mengambil cemilan dari simpanan rahasiaku di bawah tempat tidur. Tapi apa ini? Semua coklat batangan Snickers itu hilang. Itu tak mungkin Silas, karena dia benci coklat Snickers. Ya kan? Kemudian saat kami menonton film, Ellie mulai menggigil. Jadi sebagai cowok yang mengagumkan, aku pergi mengambil selimut untuknya. Tapi semua selimutnya hilang. Saat aku kembali dan memberitahu Carl dan Ellie soal itu, Ellie bilang itu aneh, karena kapan hari dia tidak bisa temukan pijamannya. Dan sebotol Gatorade Carl juga hilang. Jadi, apa benar ada hantu di rumahku? Dan untuk adikku, dia bertingkah seolah dia dihantui. Dia jarang berbicara lagi, dan selama 3 hari berturut-turut, tepat di jam 6 sore, dia menghilang dari rumah selama berjam-jam. Ini sangat aneh, maksudku, itu adalah waktunya untuk acara favoritnya.
Dan dia sungguh tak akan melewatkan adventure time tanpa alasan yang bagus. Bagiku, menyenangkan kalau Silas tak ada di rumah. Tapi karena aku ini kakaknya, aku masih harus memperhatikannya. Karena ayah dan ibu tak akan terkesan kalau sampai aku kehilangan dia atau apa. Malam itu secara misterius dia menghilang lagi. Aku agak curiga, jadi aku pergi mencari Silas. Tapi tak bisa kutemukan dimanapun. Panik, aku lari di sekitaran taman memanggil namanya. Akhirnya, aku merasa ada tangan menepuk bahuku. Aku sangat gelisah. Aku berbalik dan melihat Silas berdiri di sana. Aku membentaknya, "Kamu tak bisa kabur begitu saja tanpa pamit. Dari mana kamu tadi?" Tapi dengan tenang Silas menjawab, "Memangnya kenapa? Ini urusanku, bukan urusanmu." Kemudian dia langsung berlari masuk. Dia pasti sedang bercanda denganku. Baiklah kalau begitu, jika dia mau main rahasia-rahasiaan, maka aku juga tak keberatan jadi detektif. Aku harus mencari tahu. Aku mengumpulkan Ellie dan Carl dan menyusun rencana jenius. Keesokan harinya saat makan siang, sesuai rencana Silas masuk ke dapur dan semuanya sudah disiapkan. Aku menempatkan toples berisi permen yang mencolok di atas meja, dan seperti yang diperkirakan, Silas langsung mengambil segenggam penuh dan memasukkannya ke dalam mulut. Oh, lihatlah wajah bahagianya. Dia tak tahu apa yang kupersiapkan untuknya. Tepat setelah itu, kami masuk ke ruangan. Tak ingin ketahuan makan sembunyi-sembunyi, Silas dengan cepat sembunyi di bawah meja, dan tentu saja kami pura-pura tidak tahu dia ada di sana. Kemudian aku mengangkat toples itu dan berkata, "Teman-teman, coba tebak, aku memesan pil ini online. Ini permen tak terlihat yang legendaris itu, yang membuat mustahil untuk orang lain melihatku." Carl berakting terkejut. "Tak dapat dipercaya. Bagaimana kau mendapatkannya? Kudengar ini sangat populer, sampai terjual habis di mana-mana." Kemudian Ellie bertanya padaku, "Berapa lama kami bisa menghilang jika memakan permen ini?" Ku jawab, "Kurasa jika kita hanya memakan 4-5 permen, kita bisa menghilang selama 45 menit." Kami melanjutkan sandiwara kami, lalu aku berkata agar meninggalkan toples itu di sini. Jadi besok kami bisa menjahili semua orang dengan kekuatan super baru kami. Aku mengedip dan semua mengangguk. "Sekarang kemana Silas pergi lagi?" Aku bertanya dan semua menggelengkan kepala. Lalu ku ambil sebuah apel dan dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Kemudian langsung mengintip ke bawah meja untuk mencarinya. Sementara berpura-pura tidak melihat Silas di bawah meja. Dia tampak sungguh takjub dan berusaha tak mengeluarkan suara. Sekarang Silas mengira dia benar-benar tak terlihat. Dia merangkak keluar, kemudian melakukan beberapa hal lucu di depan kami. Dari mulai menari, menggoyangkan pantatnya, dan jungkir balik di ruangan. Sangatlah sulit menjaga ekspresi dan mengabaikannya. Kemudian di jam 6 sore, Silas pergi dari rumah dengan memakai ransel. Tapi karena dia mengira dia tak terlihat, dia langsung berlari melewati kami tanpa ragu. Dan tak lupa menjulurkan lidahnya keluar ke arahku sebelum pergi. Si idiot ini. Kami mengikutinya, dan coba tebak, dia pergi ke rumah kosong itu. Kami sembunyi di balik pohon untuk melihat, dan tiba-tiba pintunya berdiri terbuka. Aku sedikit takut, jadi aku bergelayut ke tangan Ellie. Seseorang berlari ke arahnya, seorang gadis kecil. Oh tidak, itu adalah hantu. Ellie berkata, "Ya Tuhan, dia memakai pakaianku." Kulihat lebih dekat dan menyadari dia bukanlah hantu, tapi nyatanya itu gadis sungguhan. Jadi Silas menyembunyikan gadis kecil di rumah kosong kami. Dan itulah kenapa dia terus memberitahu kami agar tak datang ke sini. Karena Silas mengira dia tak terlihat, dia terus mengelilingnya dan berkata, "Kau tak bisa lihat aku kan?" Dia kelihatan lucu sekali, karena gadis kecil itu terlalu bingung untuk mengerti apapun. Dan tepat saat itu kami menerobos masuk dan berteriak, "Kena kau!" Wah, wah, lihat siapa pemuda dewasa yang menyembunyikan pacarnya di sini. Aku menarik ransel Silas, yang berisi coklat Snickers dan beberapa barang yang hilang. Silas terkejut dan terngangap. Itu tak seperti yang kau lihat." Gadis kecil itu menangis dan berkata, "Aku Sally, aku tersesat, jadi Silas menolongku." Silas berkata bahwa dia bertemu Sally suatu hari di ladang jagung. Dia sendirian dan lapar, jadi dia membawanya ke sini dan merawatnya. Dia tak berani cerita pada kami, karena dia takut kalau kami akan menertawakannya. Oh, aku tak mengira kalau adikku yang biasanya bodoh ini bisa berbuat kebaikan. Jadi kupeluk mereka dan berkata, "Aku tak menyalahkan siapapun. Silas, kau sudah melakukan yang sangat baik. Dan Sally, kau akan aman di sini. Bawa dia ke rumah kita dan aku akan menelpon seseorang untuk bantuan." Untungnya polisi berkata bahwa mereka juga sedang mencari anak yang hilang. Dan keesokan harinya, Sally bertemu dengan kedua orang tuanya. Ternyata dia tadinya berada di stasiun kereta api yang padat dan akhirnya tersesat. Karena bingung, dia mengikuti pria yang memakai kemeja yang sama seperti ayahnya. Dan itulah bagaimana akhirnya dia tersesat ke ladang kami. Ya, adikku itu terkadang suka mengganggu, tapi dia anak yang baik dengan hati yang lembut. Sejak saat itu kami makin dekat, dan kugunakan tabunganku untuk menghadiahi adikku sebuah konsol khusus untuknya. Sedangkan aku dan Ellie, nah, kita sebut saja hubungan kami masih sebatas pertemanan untuk saat ini. Tapi Carl mungkin sudah tahu, dan dia kelihatannya biasa saja. Jadi beri saja aku waktu, dan doakan aku berhasil.
Hei Alex, aku merasakan seseorang menepuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan ya, itu adalah Roxy, gebetanku, yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya, jadi aku segera bergumam, maaf, dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata, jadi, ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku. Kamu tahu, menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini. Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi, aku menganggukkan kepalaku dan bergumam. Ya. Temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang? Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyengir. Dia berkata, ya, kamu harus datang ke pesta ini. Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi besok. Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, bagus, sampai jumpa di sana. Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku Alex, mahasiswa biasa tahun kedua. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Kurasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahasiakan rasa sukaku pada Roxy karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik. Ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya? Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan. Ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, aku melihat mereka terkikik kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh, dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie, dan dia menatapku dengan pandangan, jangan. Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, melingkarkan lengannya di bahunya, dan dia menarik salah satu kuncir khasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi apa yang dilihatnya selama ini. Sekembalinya ke asrama, aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku Ben, dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku, karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di dua jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, dan hanya dua cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada Lux di halaman depan, memegang dua minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy? Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diegos. Itu aneh. Aku melewatkan pestanya, dan sebagai gantinya, aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa? Lux muncul dan berkata, ya, kenapa kamu tidak muncul? Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego. Dia ragu-ragu lalu berkata, ya. Temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan. Dasar stalker. Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal, jadi aku hanya berkata, terserahlah Roxy, lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku dan tulisan Stalker tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, dia menyelinap ke arahku, meraih lenganku dan berkata, hei Alex, kenapa kamu tidak datang ke pestaku? Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, hei, kamu punya masalah jika aku menjadi gay. Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya, tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu. Kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya.
Dan sebelum aku pergi, aku berkata, "Jika kamu ingin membicarakannya, aku ada di sini untukmu." Aku sedang membuka kunci kamar asramaku ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya dan berkata dia ingin bicara. Aku membiarkannya masuk ke kamarku dan dia duduk di tempat tidurku dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku melihat Jack dan Roxy bermesraan di ruang ganti, tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, mereka hanya mengusirku." Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan, "Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru." Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata, "Kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja. Mengerikan." Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia memainkan salah satu kuncirnya sambil berkata, "Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku." Lalu dia memberitahuku bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang adalah sebuah jebakan. Roxy mengetahui aku jatuh cinta padanya dan dia merasa malu karena cowok biasa sepertiku berani menaruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya ini adalah cara Roxy membungkamku dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sungguh menakutkan. Sophie juga memberitahuku bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini, tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ikut campur, mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sophie dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja, karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sophie, kami menulis surat lagi kepada dekan dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sophie takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, polisi mengerebek rumahnya dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, dia mencoba membuat Sophie merasa bersalah karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy karena alasan bodoh, tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sophie dan aku semakin dekat dan mulai berkencan. Sekarang, kami berdua telah lulus. Dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai 2 anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati. Dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, kaya, dan populer, maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka tanpa memandang usia, jenis kelamin, penampilan, dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang.